Situbondo tak hanya dikenal sebagai kota santri beserta keindahan alam dan budayanya yang luar biasa. Di balik itu semua, kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa ini memiliki berbagai kisah misteri di dalamnya, bahkan terbilang di luar nalar manusia. Konon keanehan ini hanya terdapat di Situbondo, yakni sebuah kutukan yang hinggap di sebuah dusun bernama Karangkenek. Percaya atau tidak, dusun yang tepatnya berada di desa Olean ini dikutuk untuk sepi dan tidak memiliki populasi yang banyak. Padahal jika dilihat, dusun ini memiliki pemandangan indah karena terletak di antara sawah dan bukit. Entah hanya kebetulan atau benar terkena kutukan, sejak tahun 1980 hingga kini, dusun Karangkenek hanya memiliki 26 kepala keluarga dan tidak berkurang atau bertambah jumlahnya. Padahal bila dipikir, ini tak masuk di akal, mengingat makin bertambahnya waktu, tentu akan banyak pula keluarga-keluarga baru bermunculan. Konon, jika angka kepala keluarga bertambah, biasanya akan ada yang meninggal atau tiba-tiba merasa tidak betah, sehingga mereka angkat kaki keluar dusun. Jadi, itu jujur baru dengar, cuman nggak tahu itu mitos atau fakta gitu. Jadi kalau untuk masalah hidup dan mati itu memang hanya Allah yang tahu gitu. Jadi kalau memang bertambahnya itu nanti akan meninggal sih kayaknya mitos sih kayaknya. Kalaupun memang itu benar-benar terjadi, jadi ada hal yang positifnya juga karena memang hanya 26 kakak. Jadi memang warganya masih bisa terkontrol gitu. Jadi tidak apapun yang dilakukan sama ada program pemerintah program desa gitu pasti terlaksana dengan lancar sih. Sebenarnya macam-macam ya. Indonesia kan punya berbagai macam cerita yang unik-unik, yang kadang kita mikirnya juga aneh-aneh atau segala macam yang di luar nalar kepala kita. Kalau aku sih karena memang aku juga nggak tahu ya, aku baru dengar ya menanggapi fenomena itu ya lebih ke kaget aja sih. 26 kakak untuk sebuah desa dengan luas sekian hektar misalnya atau sekian meter, barangkali itu suatu desa yang ideal dari segi jumlah penduduknya maupun dari segi wilayahnya. Nah, dari situ lalu muncul ya barangkali ada kesepakatan untuk senantiasa menjaga, jangan bertambah lagi atau jangan berkurang lagi. Nah, lalu muncullah kepercayaan, kalau bertambah akan ada masalah, kalau berkurang juga nanti dengan sendirinya akan bertambah, misalnya seperti itu. Tak hanya mitos cuma bisa dihuni 26 kepala keluarga saja, kisah mistis lainnya pun mencuat ke permukaan. Dusun Karangkenek juga memiliki sumber mata air yang dianggap sakral oleh warga, lantaran bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan terdapat pula peraturan tak tertulis di wilayah desa, yang berisikan warga hingga pendatang tak bisa berburu sembarangan. Konon, jika pantangan tersebut dilanggar, akan berakibat fatal dan berujung kematian. Ya, itu satu cara pandang masyarakat ya, atau filosofi yang berlaku dalam masyarakat itu bagaimana mereka itu mengelola lingkungan. Ya, kalau berburu ya, menangkap semena-mena, itu kan mengganggu ekosistem yang ada di situ. Nah, oleh karena itu supaya larangan itu dipatuhi, nah dibuatlah cerita-cerita yang hukumannya ya atau ancamannya seperti itu. Saya kira orang-orang zaman dulu itu dalam memberikan ajaran-ajaran moral itu disampaikan dalam bentuk dongeng-dongeng atau cerita-cerita seperti itu. Menurut kisah yang beredar, kutukan ini dipercaya berasal dari makam keramat yang ada di sana. Kuburan tersebut merupakan makam orang yang pertama kali menjadikan dusun sebagai kawasan pemukiman dan sawah. Ada yang percaya kutukan ini disebabkan oleh para pendahulu dusun yang marah besar saat tahu anaknya tak mau tinggal di dusun Karangkenek. Hal itu memunculkan kemarahan hingga kemudian mengucap sumpah serapah berupa kutukan. Percaya atau tidak, warga setempat sempat akhirnya ketakutan dan bingung hingga mengadakan berbagai ritual khusus untuk menghapus kutukan. Namun sayang, hasilnya nihil. Fenomena di luar nalar itu masih tetap terjadi hingga kini.
aku nggak nyangka juga di zaman sekarang yang padat penduduknya, tapi ada sebuah desa unik yang penduduknya itu hanya 26 kartu keluarga. Jadi menurut aku sangat unik dan juga mungkin walaupun dengar-dengar tuh desa tersebut ada mitosnya, tapi mungkin kita balik lagi, kita ambil hikmahnya. Nah di sini mungkin mereka pingin dan nyaman dengan penduduk hanya 26 kartu keluarga, terus pemandangannya juga mungkin masih indah, terjaga, suasananya masih asri. Jadi menurut aku sih ambil hikmah positifnya. Kepercayaan itu adanya kan di hati ya, di hati. Jadi penghayatan orang terhadap sesuatu yang dipercayainya itu mungkin sedemikian tebal, sedemikian kuat ya, sehingga itu memberikan sugesti tertentu. Ketika ada penambahan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang lalu dikaitkan ke situ, sehingga makin kuat itu, ya, makin kuat, lama-lama itu mengakar. Kepercayaan itu sebetulnya sudah mendarah daging. Tinggal di tempat yang dikutuk bagi banyak orang adalah sebuah nasib sial. Namun hal ini tak berlaku bagi warga Dusun Karangkenek karena mereka justru menganggapnya sebagai berkah tersendiri. Terlebih bagi orang yang berminat datang, kita akan dimanjakan oleh pemandangan alam yang memesona dan mampu menghipnotis mata melalui keindahannya. Lantas, apakah selebritis kita tertarik untuk sekedar berkunjung dan berwisata alam di Dusun Karangkenek, Situbondo, Jawa Timur itu? Kalau bentuk penasaran sih pastilah, pengen menanyakan kebenarannya di sana seperti apa. Terus kalau memang 26 kakak, pasti daerah itu pasti lebih asri, lebih bersih, karena masih terkoordinir dengan ketua RT atau ketua RW-nya. Jadi kalau untuk itu pribadi penasaran sih. Kalau memang mungkin ada rezeki dan langkahnya, insya Allah pasti ke sana. Mungkin kalau misalnya untuk datang wisata, emang tempatnya untuk dijadikan wisata ya pasti aku pun juga pengen explore Indonesia kan, pasti pengen untuk datang ke tempat-tempat wisata gitu. Cuman kalau memang tempatnya bukan untuk wisata ya better enggak sih kalau ceritanya gitu.